hanya melihat dokumen yang akan kita ajarkan pada sore hari ini. Baik, untuk memulai perkuliahan kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ketua kelas atau PJMK atau yang lain yang joinnya menggunakan laptop, silakan sekarang sebelum kita mulai di screenshot dahulu dan langsung dikirimkan ke grup ya. Di screenshot langsung dikirimkan ke grup. Silakan. Siapa? Jihan yang ini yang pakai laptop? Oke, siapa yang pakai laptop? Azahra, Pak. Azahra, mana Azahra? Azahra bisa langsung screenshot sekarang? Sudah, Pak. Oke, langsung di ini ya, dua monitor ya, biar semuanya dapat. Sudah 23 dengan saya yang bergabung. Kalau sudah absen screenshot, saya belum buka absen manual, nanti di akhir perkuliahan saja saya akan absen manual ya. Baik, hari ini kita akan lanjut di sesi pertemuan ke-9 materi ke-7 atau kelompok 7 ya. Berdasarkan RPS, hari ini kita membahas tentang kesulitan belajar. Materi yang dalam beberapa kajian psikologi pendidikan itu menempati kajian yang relatif penting. Ya, bahkan dalam satu referensi ini ada buku khusus yang menulis atau yang membahas tentang kesulitan belajar. Ya, misalnya kalau di kita itu dulu bukunya Bu Amilda ya, itu juga bicara soal kesulitan belajar. Secara umum memang kesulitan belajar ini akan sangat tergantung atau terkait langsung dengan kondisi di mana ada problematika dalam belajar. Maka itu nanti di dalam makalah yang akan dipresentasikan oleh kelompok 7, kita juga akan menyinggung terkait dengan apakah kesulitan belajar itu bagian dari gangguan belajar atau hanya sebatas problem dalam pembelajaran. Sehingga bentuk jenis yang ada itu bisa diselesaikan tanpa menggunakan pendekatan psikologi ya. Itu nanti akan secara detail akan didiskusikan, akan kita bahas bersama dalam perkuliahan kita hari ini. Baik, sekarang pukul 16.12, perkuliahan kita batasi sampai pukul 17.15 ya. 17.15 atau 17.30. Dalam rencana saya sore hari ini memang nanti pukul 17 saya akan bertolak ke Gasing ya, daerah Gasing, ke pesantren anak saya. Jadi sekalian nanti di perjalanan bisa sekalian memberikan pendalaman terkait dengan materi yang kita bahas pada sore hari ini. Baik. Kemudian juga kelompok 7 videonya belum saya upload ya. Nanti di ping ulang di Telegram dan juga makalah PPT-nya dikirim ke grup ya. Makalah PPT kelompok 7 dikirim ke grup. Kalau videonya nanti dikirim ke Telegram atau dipingkan di Telegram karena 2 hari ini saya belum buka laptop untuk kemudian menguploadnya di YouTube dan di e-learning. Absensi di e-learning nanti akan kita susulkan ya. Akan kita susulkan jadwal absensinya hari Senin 9.40 sampai hari Jumat 9.40. Jadi nanti absensinya nanti kita perpanjang, tetapi tetap dimulai di hari perkuliahan kita ya.
termasuk juga materi di dalamnya. Baik, saya kira itu saja sekedar pengantar. Saya persilahkan kepada kelompok 7 untuk memulai diskusi. Boleh moderatornya dari kelompok 7 atau dari kelompok lainnya, ya. Baik, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Mutarom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah sore hari ini dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting pada sore hari ini. Baiklah, langsung saja, adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu hakikat kesulitan belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sekar Pangstuti, moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada sore hari ini. Adapun anggota yang akan diskusi pada sore hari ini yaitu Azahra Anggraini dan Alfika Dwi Afrianti. Adapun rangkaian pada sore hari ini yaitu pertama sesi pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan terakhir yaitu penutup. Marilah kawan-kawan langsung saja kita buka diskusi pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi pada kelompok 7, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Azahra Anggraini sebagai pemateri pertama. Baiklah, pertama kali kami akan membahas apa itu definisi hakikat kesulitan belajar. Definisi hakikat kesulitan belajar. Belajar merupakan kegiatan yang mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan tergantung bagaimana proses belajar yang telah ditempuh siswa dalam berbagai jenjang pendidikan. Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupannya. Menurut definisi, belajar memiliki pengertian memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, dan mendapatkan informasi atau menemukan. Dengan demikian, belajar memiliki arti dasar adanya aktivitas atau kegiatan dari penguasaan sesuatu. Kesulitan belajar merupakan salah satu masalah yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Kesulitan belajar merupakan suatu keadaan di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh hambatan atau gangguan tertentu dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan.
Kesulitan belajar merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris learning disability. Terjemahan tersebut sesungguhnya kurang tepat karena learning artinya belajar dan disability artinya ketidakmampuan, sehingga terjemahan yang benar seharusnya adalah ketidakmampuan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu konsep multidisipliner yang digunakan lapangan pendidik, psikologi maupun ilmu kedokteran. Pada tahun 1963, Samuel Crick untuk pertama kali menyarankan penyatuan nama-nama gangguan anak seperti disfungsi otak minimal, gangguan neurologi, disleksia, dan atasia perkembangan menjadi satu nama kesulitan belajar. Pembahasan tentang hakikat kesulitan belajar sangat diperlukan karena dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan adanya penggunaan istilah tersebut secara keliru. Banyak orang termasuk sebagian besar para guru tidak dapat membedakan antara kesulitan belajar dengan tunagrita. Tanpa memahami hakikat kesulitan belajar, anak sulit pula menentukan jumlah anak berkesulitan belajar, sehingga pada gilirannya juga sulit membuat kebijakan pendidikan bagi mereka. Dengan memahami hakikat kesulitan, jumlah dan klarifikasi mereka dapat ditentukan dan strategi penanggulangannya yang efektif dan efisien dapat dicari. Penyebab kesulitan belajar juga perlu dipahami karena dengan pengetahuan tersebut dapat dilakukan usaha-usaha preventif dan kuratif. Yang kedua yaitu faktor penyebab dan karakteristik anak berkesulitan belajar di Indonesia. Menurut Slamote, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor internal ini adalah faktor yang ada di dalam individu yang sedang belajar. Dalam membicarakan faktor internal ini, penulis pembahasan menjadi 3 faktor lagi, yaitu faktor fisiologis, faktor psikologis, dan faktor intelektual. Faktor fisiologis ini, menurut Shadik, menjelaskan bahwa faktor fisiologis berkaitan dengan fungsional tubuh, misalnya kemampuan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh, kesehatan, dan fungsionalisasi anggota gerak tubuh. Yang kedua yaitu faktor fisiologis atau kejiwaan. Faktor kejiwaan berkaitan dengan emosional siswa. Siswa kurang mampu untuk mengontrol kondisi emosionalnya, sehingga berpengaruh terhadap kinerjanya. Adapun yang termasuk faktor-faktor fisiologis yang mempengaruhi proses belajar yaitu ada inteligensi, perhatian, minat dan bakat, motif, serta kematangan dan kesiapan. Yang ketiga yaitu faktor intelektual, merupakan faktor kecerdasan siswa karena setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda. Selanjutnya yaitu faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor internal ini adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor internal juga dikelompokkan menjadi 3 faktor. Yang pertama yaitu ada faktor keluarga. Faktor kesulitan belajar yang berasal dari keluarga meliputi cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaannya. Syadik menjelaskan ada beberapa faktor penyebab kesulitan belajar yang berkaitan dengan sikap dan keadaan keluarga yang kurang mendukung siswa tersebut untuk belajar sepenuh hati. Yang kedua yaitu ada faktor pendidikan. Faktor ini meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Yang ketiga yaitu masyarakat. Faktor penyebab kesulitan belajar siswa terkait dengan masyarakat ini meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Adapun karakteristik anak berkesulitan belajar secara umum, menurut Kleeman yang dikutip oleh Hallan dan Kaufman, terdapat 10 gejala yang sering dijumpai pada anak berkesulitan belajar. Yang pertama itu ada hiperaktif, yang kedua gangguan persepsi motorik, yang ketiga emosi yang labil, yang keempat kurang koordinasi, yang kelima gangguan perhatian, dan yang keenam impulsif, yang ketujuh gangguan memori dan berpikir, kedelapan kesulitan pada akademik khusus, contohnya membaca, matematika, dan menulis. Yang kesembilan, gangguan dalam berbicara dan mendengar. Dan terakhir yaitu hasil elektrohologram (EEG) tidak teratur serta tanda neurologi yang tidak jelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disambungkan oleh teman saya.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Azara. Yang ketiga, prevalensi siswa berkesulitan belajar. Selanjutnya. Next. Prevalensi siswa berkesulitan belajar. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, prevalensi anak dengan kesulitan belajarnya diperkirakan lebih besar. Para ahli mengemukakan bahwa penyebab berkesulitan belajar itu kompleks dan luas. Secara umum, penyebab kesulitan belajar antara lain yang pertama faktor intelektual, yaitu inteligensi yang rendah dan terbatas. Yang kedua, faktor kondisi fisik dan kesehatan, termasuk kondisi kelainan seperti kurangnya gizi pada ibu hamil, bayi dan anak, kerusakan susunan dan fungsi otak, dan penyakit persalinan. Yang ketiga, faktor sosial seperti pengaruh teman bermain, pergaulan, dan lingkungan sekitar. Yang keempat, faktor keluarga seperti keadaan keluarga yang tidak baik dan kurangnya dukungan belajar dari orang tua. Selanjutnya. 4. Anak yang beresiko berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar atau learning disability. Kesulitan belajar merupakan hasil terjemahan dan istilah bahasa Inggris learning disability yang artinya ketidakmampuan dalam belajar. Kesulitan belajar disinyalir terjadi karena adanya gangguan neurologis pada anak. Kesulitan belajar dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan dalam kemahiran dan penguasaan kemampuan mendengar, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, atau dalam kemampuan bidang studi matematika. Gangguan tersebut diduga terjadi karena adanya disfungsi sistem saraf pada kesulitan belajar. Mungkin juga terjadi bersamaan dengan adanya kondisi lain yang mengganggu, misalnya gangguan sensoris, tunarahita, hambatan sosial, dan emosional. Kesulitan belajar dapat juga terjadi karena adanya pengaruh lingkungan seperti perbedaan budaya dan cara pembelajaran yang tidak tepat. Abdurrahman 2003. Yang pertama, learning yang anak yang beresiko berkesulitan belajar. Yang pertama, learning disorder atau kekacauan belajar, keadaan di mana proses belajar seseorang tergantung karena timbulnya respon yang bertentangan. Yang kedua, learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental atau gangguan psikologis lainnya. Yang ketiga, underachiever mengacu pada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi tergolong rendah. Yang tiga, low learner atau lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga dia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang terakhir, learning disabilities mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga belajar di bawah potensi intelektualnya. Selanjutnya. Penyebab anak berkesulitan belajar. Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab anak mengalami kesulitan belajar. Abdurrahman 2003 menyatakan penyebab utama kesulitan belajar atau learning disabilities adalah faktor internal, yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologis. Sedangkan penyebab utama problema belajar atau learning problems adalah faktor eksternal, yaitu antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan pemberian ulangan penguatan atau reinforcement
yang tidak tepat. Faktor yang menyebabkan disfungsi neurologis yang dapat menyebabkan kesulitan belajar yaitu faktor genetik, luka pada otak karena trauma fisik atau kekurangan oksigen, biokimia yang hilang, misalnya biokimia yang diperlukan untuk memfungsikan saraf pusat, biokimia yang dapat merusak otak, misalnya zat pewarna pada makanan, pencemaran lingkungan, misalnya pencemaran timah hitam, gizi yang tidak memadai, serta pengaruh psikologis dan sosiologis yang merugikan perkembangan anak atau deprivasi lingkungan. Selanjutnya. Sedangkan Yusuf 2005 menjelaskan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab anak mengalami problem belajar. Faktor penyebab tersebut digolongkan berdasarkan perbedaan individu. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah yang pertama perbedaan tingkat kecerdasan, yang kedua perbedaan kreativitas, yang ketiga perbedaan kelainan atau cacat fisik, yang keempat perbedaan kebutuhan khusus, yang kelima perbedaan kebutuhan dan perkembangan kognisi, yang terakhir perbedaan ekonomi dan budaya. Mengenal anak berkesulitan belajar spesifik juga dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kesulitan belajar prakademik. Kesulitan belajar prakademik sering disebut juga sebagai kesulitan belajar developmental. Ada 4 jenis anak yang mengalami kesulitan belajar developmental yang sebagai berikut. Yang pertama, gangguan motor dan persepsi. Yang kedua, kesulitan belajar kognitif. Yang ketiga, gangguan perkembangan bahasa atau disfasia. Yang terakhir, kesulitan dalam penyelesaian perilaku sosial. Yang kedua, kesulitan belajar akademik. Meskipun sekolah mengajarkan berbagai mata pelajaran atau bidang studi, klasifikasi belajar akademik tidak dikaitkan dengan semua mata pelajaran atau bidang studi tersebut. Berbagai literatur yang mengkaji kesulitan belajar hanya menyebutkan 3 jenis kesulitan belajar akademik sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan membaca atau disleksia. Kesulitan belajar membaca sering disebut disleksia. Kesulitan baca yang berat dinamakan aleksia. Ada 2 jenis pelajaran membaca permulaan atau membaca lisan atau membaca pemahaman. Mengingat pentingnya kemampuan membaca bagi kehidupan, kesulitan belajar membaca hendaknya ditangani sejak dini mungkin. Ada 2 tipe disleksia, yaitu disleksia auditoris dan disleksia visual. Nah, yang kedua, kesulitan belajar menulis, disgrafia. Nah, kesulitan belajar menulis disebut disgrafia. Kesulitan belajar menulis yang sering disebut akrafia. Ada 3 jenis menulis. Yang pertama, menulis permulaan. Yang kedua, mengeja atau dikte. Yang terakhir, menulis ekspresif. Kegunaan kemampuan menulis bagi seorang anak adalah untuk menyalin, mencatat, dan mengerjakan sebagian besar tugas sekolah. Yang 3, kesulitan belajar berhitung, diskalkulia. Kesulitan belajar berhitung disebut dengan diskalkulia. Kesulitan berhitung yang berat disebut akalkulia. Ada 3 elemen pelajaran berhitung yang harus dikuasai oleh anak. Ketiga elemen tersebut, yang pertama konsep, yang kedua komputasi, yang terakhir pemecah masalah. Kesulitan berhitung hendaknya dideteksi dan tangani sejak dini agar tidak menimbulkan kesulitan bagi anak dalam mempelajari berbagai mata pelajaran lain di sekolah.